Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Marilah kita tak henti-hentinya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita masih diberikan kesehatan, sehingga kita masih dapat dipertemukan kembali dalam pembelajaran Al-Quran Hadis kelas 8. Kali ini, tema yang akan kita pelajari adalah tentang infak dan sedekah. Kajian Quran Surat Al-Fajr ayat 15 sampai dengan 18. Untuk mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, setelah menyelesaikan proses pembelajaran, diharapkan anak-anak dapat menjelaskan pengertian infak. Kemudian dapat hafal Quran Surat Al-Fajr ayat 15 sampai dengan 18. Begitu juga menerjemahkan Quran Surat Al-Fajr ayat 15 dan 18. Kemudian anak-anak dapat menganalisis isi kandungan Quran Surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18 tentang infak di jalan Allah. Sebelum kita membahas Quran Surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18, ada baiknya kita akan menguraikan terlebih dahulu apa itu infak, bagaimana perbandingannya dengan zakat, dan apa itu sedekah. Infak berasal dari kata anfaqo yanfiqu, yang artinya membelanjakan atau membiayai yang berhubungan dengan perintah-perintah Allah. Infak menurut istilah adalah mengeluarkan atau memberikan sebagian dari harta kita atau pendapatan kita untuk suatu kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran Islam. Nah, sementara zakat berbeda dengan infak. Infak tidak mengenal istilah nisab, sedangkan zakat mengenal istilah nisab. Nah, infak tidak mengenal istilah nisab dan jumlah yang ditentukan secara hukum, tetapi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dan penerimanya pun tidak ditentukan sebagaimana zakat. Infak dapat diberikan kepada mustahik zakat dan selain mustahik zakat. Seperti apa? Misalnya keluarga dan kerabat. Bahkan untuk diri sendiri saja, untuk membiayai kebutuhan diri sendiri saja, bisa dikatakan infak. Anak-anak, kemudian sedekah. Sedekah itu meliputi apa yang kita keluarkan, bisa berupa harta, bisa juga berupa jasa. Bahkan bisa juga dengan senyuman. Jadi senyum itu pun merupakan sedekah. Bisa juga membuang ranting atau duri dari jalan. Itu juga merupakan sedekah. Nah, dari penjelasan Ibu ini, antara infak, zakat, dan sedekah, sebaiknya hendaklah menggunakan harta yang baik. Anak-anak, landasan berinfak ada dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah ayat 267. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wa la tayammamul khabitha minhu yunfiquna la yastum bi akhidhihi illa an tughmidu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk, lalu kamu menafkahkan
daripadanya. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, sesungguhnya Allah Maha Kaya, lagi Maha terpuji. Shadaqallahul Azim. Kemudian dalam Quran surat At-Taubah ayat 60, Allah menjelaskan siapa saja orang-orang yang berhak menerima infak, zakat, dan sedekah, yaitu ada dalam 8 kelompok. Yang pertama, orang-orang fakir. Yang kedua, orang-orang miskin. Yang ketiga, pengurus zakat. Yang keempat, mu'alaf. Yang kelima, hamba sahaya. Yang keenam, orang yang berhutang. Yang ketujuh adalah jihad fisabilillah. Kemudian yang terakhir adalah orang yang sedang dalam perjalanan. Itulah yang wajib kita beri infak, zakat, dan sedekah, atau masuk dalam kategori orang-orang mustahik, orang-orang yang berhak menerima infak, zakat, dan sedekah. Anak-anakku yang berbahagia, untuk diperhatikan, apabila kita mengeluarkan infak, zakat, dan sedekah, niatkanlah dalam hati kita, kita lakukan hanya karena Allah. Hanya Allah semata. Kita lakukan dengan ikhlas hanya karena Allah semata. Sesuai dengan Quran surat Yusuf ayat 88 yang artinya, dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah. Kemudian kita akan membahas Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai dengan 18. Ayat ke-15. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Yang artinya, maka adapun manusia, apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Kemudian ayat ke-16. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan. Namun apabila Tuhan mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Kemudian dalam Quran surat 17, ayat 17. Kalla balla tukrimunal yatim. Sekali-kali tidak. Bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim. Wala tahaddu ala ta'amil miskin. Dan kamu tidak saling mengajak mereka makan orang miskin. Shadaqallahul Azim. Anak-anak, Ibu akan menjelaskan isi kandungan Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai dengan 18. Untuk ayat ke-15 sampai 16, di situ dikatakan bahwa maka adapun manusia apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Kemudian yang ayat ke-16, kalau dia sebaliknya, kalau Allah membatasi rezekinya, maka dia juga berkata, Tuhanku telah menghinaku. Nah, ini dijelaskan bahwa kecenderungan manusia merasa mulia jika rezeki diberikan Allah kepadanya. Tetapi sebaliknya, jika diberi cobaan, maka dia juga menyalahkan Tuhannya atau menyalahkan Allah, yaitu dengan kata Tuhanku telah menghinaku. Jadi, jika kita diberi keluasan rezeki, sebenarnya harusnya kita selalu bersyukur. Dan jika kita dalam kesempitan rezeki, hendaknya kita bersabar tanpa menyalahkan siapapun. Kemudian dalam ayat ke-17, di situ disebutkan, Kalla balla tukrimunal yatim. Dalam ayat ke-17 ini Allah mengisyaratkan agar manusia memuliakan dan menyayangi anak yatim, memperlakukan anak yatim itu dengan baik. Kemudian ayat ke-18, wala tahaddu ala ta'amil miskin.
Dijelaskan juga bahwa di sini Allah memberikan peringatan kepada kita agar manusia itu saling menyeru, saling mengingatkan untuk menyuruh memberi makan orang miskin. Demikianlah penjelasan untuk Quran Surat Al-Fajr ayat 15 sampai dengan 18. Demikianlah telah kita bahas tadi kajian kita tentang Quran Surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18. Sehingga kita dapat dirangkumkan sebagai berikut. Manusia hendaknya selalu bersyukur atas rezeki yang diterimanya. Manusia harus tetap rendah hati atas rezeki yang diterimanya. Dan tidak merasa menyalahkan siapapun kalau rezeki itu tidak datang kepadanya. Infak adalah sebagai pembuktian bersyukur dan bersabar atas ketentuan Allah kepada kita. Allah mengisyaratkan agar menyantuni anak yatim dan duafa. Manusia hendaknya menyuruh untuk memberi makan orang-orang miskin. Allah menyuruh orang-orang yang beriman agar bersegera menafkahkan hartanya, baik yang wajib atau zakat maupun yang sunnah, infak dan sedekah. Kemudian, harta yang diinfakkan akan menjadi penolong dan penyelamat di akhirat kelak. Memberikan infak harus dengan hati yang ikhlas agar berbalas pahala. Ikhlas hanya karena Allah semata. Jadi balasannya adalah nanti kehidupan kita bahagia di dunia dan akhirat. Anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Tetaplah berada di rumah dan selalu menjaga kesehatan. Tetap semangat dan selamat belajar. Marilah kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan sama-sama melafazkan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.